Ampun Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwas sekalian rahimakumullah, alhamdulillah kita bisa berkumpul kembali untuk melanjutkan kajian kita dan dari kitab Halal Haram Muamalah Kontemporer dari kitab yang ditulis oleh Dr. Erwandi Tirmidzi, dan kita sampai pada penjagalan hewan dengan cara modern. Penjagalan atau penyembelihan hewan dengan cara modern. Penyembelihan itu yang paling menjadi dasar pembahasan, karena itu kita ulang dulu pemahaman tentang penyembelihan. Adzabhu iraqatud dam. Penyembelihan itu mengalirkan darah. Dan penyembelihan yang syar'i yaitu penyembelihan yang dilakukan secara normal di tempat penyembelihan, yaitu leher, dan sunnahnya selain unta itu di atas jakun. Jadi semakin mepet ke bagian janggut ya, itu semakin dipastikan tidak salah. Ya, karena nanti di sini kan ada tulang rahang, tulang yang di situ tumbuh gigi itu ya. Nah, di bawahnya itu, dan sampai jakun itu sunnahnya. Adapun ayam, kambing, sapi dan selainnya kalau di bawahnya itu berarti tidak sesuai tuntunan. Tapi halal apa haram? Jawabannya yang penting terpenuhi syarat haram. Nah, bagaimana yang terpenuhi syarat yang sempurna? Yang sempurna yaitu terputus 4 hal. Hulqum, mirri, wal wajadan. Tenggorokan, kerongkongan, dan 2 urat nadi. Tenggorokan, kerongkongan, dan 2 urat nadi. Tenggorokan itu yang kayak pipa spiral gitu.
cukup besar, pipa itu ya. Nah, kayak pipa spiral itu, dan itu untuk nafas. Kerongkongan itu nempel di situ, di luarnya seperti usus. Seperti usus. Itu tenggorokan dan kerongkongan. Dua urat nadi itu kanan sama kiri. Posisinya di kanan sama di kiri leher. Nah, diperhatikan ya, itu yang sempurna. Kalau enggak dipotong tenggorokan dan kerongkongan juga namanya tidak sembelihan, gitu ya. Dan kembali kepada makna asal, adzabahu iraqatud dam. Menyembelih itu mengalirkan darah. Ya. Dan pusat darah itu di dua urat nadi, di kanan sama kiri. Karena itu kalau keputus empat-empatnya maka sah, gitu. Dan kalau di bawah jakun sah tapi kurang afdol. Karena apa? Sunnahnya di atas jakun. Kalau dua urat nadi tidak putus, tidak keluar darah, seandainya keluar sedikit kayak orang kegores kulitnya sedikit, kenapa? Tenggorokan sama kerongkongan tidak mengeluarkan darah. Nah, depannya gitu ya. Ya kayak orang kena pisau sedikit gitu aja. Nah, karena menyembelih itu mengalirkan darah, maka urat nadi harus kepotong. Kalau kepotongnya sempurna, hewan itu semakin besar, semakin kuat, semakin sehat, semakin memancarkan darah yang deras dan cukup lama, seperti sapi. Jadi kalau nyembelih sapi terus ada seperti dua keran darah, nah itu berarti sudah sempurna. Kambing juga gitu, ayam juga begitu, tapi semakin kecil hewan itu darahnya juga semakin sedikit. Semburan darah itu tetap ada, tapi tidak sekuat hewan seperti kambing atau sapi gitu. Dan di samping semburannya tidak kuat, tidak sebesar dan tidak selama hewan yang besar dan kuat. Nah, tapi tetap mengalirkan darah, itu menyemburkan darah seperti itu. Nah, itu meskipun apabila hanya kepotong satu, gitu. Itu karena saya pernah menanyakan kepada dokter hewan, meskipun hanya kepotong satu, yang penting tidak ditahan, darah itu insya Allah akan habis dan akhirnya juga mati. Atau dua-duanya kepotong tapi nggak sampai putus, juga nyembur nanti darahnya. Gitu. Nah, intinya bahwa mengalirkan darah. Ada faedah di sini. Ada faedah. Apa itu? Kalau Anda melihat ayam sudah matang atau sebelum matang tapi sudah dijual gitu ya. Kalau lehernya tidak ada goresan sembelihan, maka nggak boleh dibeli, nggak boleh dimakan. Atau hanya kelihatan lubang sedikit, lubang kecil gitu ya, itu berarti dua urat nadi tidak kena, karena dua urat nadi itu kanan sama kiri gitu. Nah, paling enggak harus hati-hati gitu ya. Nah, penyembelihan itu adalah mengalirkan darah. Nah, lalu hikmah itu bukan dalil, hikmah itu bukan hukum, tapi kandungan yang bisa diungkap itu adalah hikmah. Hikmah dari penyembelihan itu untuk memisahkan darah dengan bagian hewan yang mau dimakan. Darah itu haram. Hurrimat alaikumul maitatu waddam, diharamkan untuk kalian bangkai dan darah. Nah, darah disembelih dulu, darahnya mengalir. Darah yang mengalir yang jatuh itu adalah haram. Kalau nggak disembelih, darahnya kan nggak ngalir. Nah, akhirnya
Jadi bangkai hukumnya haram. Nah ini penting untuk difahami gitu ya. Nah itu apalagi itu di pasar itu banyak ayam yang hanya lubang sedikit lehernya. Pernah tahu apa enggak? Nah, kalau nggak pernah tahu perhatian, kalau ke pasar terus kalau beli ayam jangan sampai asal beli tapi milih yang baik gitu. Apapun alasannya itu karena satu orang nyembeli lebih dari 1000 akhirnya supaya cepat terus itu bukan alasan gitu ya. Yang penting kalau sembelihan itu harus mengalirkan darah. Dan apabila cara menyembelihnya itu normal, nah ini penting nanti masuk di dalam bab kita. Cara menyembelih normal bagaimana? Ya orang nyembelih seperti normalnya orang menyembelih. Apabila 2 urat nadi itu sudah putus, pasti tenggorokan dan kerongkongan lebih putus. Tapi kalau tenggorokan dan kerongkongan yang putus, urat nadi belum tentu. Kenapa? Karena kalau orang itu nyembelih dari depan gitu ya, bukan dari samping, dari depan, itu yang lebih kena duluan itu adalah tenggorokan sama kerongkongan dan itu gampang putusnya. Nah kalau sudah didorong dianggapnya sudah mentok tulang, tapi dia tidak menggeserkan ke samping, belum tentu urat nadinya putus atau kena. Apalagi kalau lancip terus katanya nyembelih ayam itu banyak yang gitu. Nah jadi itu. Nah itu berarti kanan kiri tidak putus, berarti nggak mengalirkan darah. Darah yang keluar itu ya karena ada kulit yang kegores sampai di tenggorokan tadi itu. Seandainya drotos itu paling dikit-dikit itu terus sudah. Dan itu tidak halal, itu haram. Kenapa? Karena berarti belum dialirkan darahnya, berarti belum disembelih. Nah itu aslinya. Kalau sudah sesuai seperti itu, mau cara tradisional, setengah modern atau modern, maka sah. Kenapa? Karena sudah sesuai dengan syariat. Nah, lalu di dalam Islam ada pembahasan tentang membaca bismillah. Ada ayat wala taqulu mimma lam yuzkarismullahi alaihi. Kalian jangan makan hewan yang disembelih tanpa membaca bismillah. Tapi dalam hal ini ulama berbeda pendapat. Apabila karena lupa, maka ada yang berpendapat tetap halal. Setelah ingat baca bismillah, yang makan baca bismillah. Kenapa? Karena orang yang lupa itu tidak dihukum oleh Allah. Nah jadi itu. Nah karena itu maka itu harus baca bismillah. Tapi kalau lupa enggak. Nah, bagaimana kalau cara modern? Misalnya 5.000 ayam, terus disembelihnya pakai cara modern, penjagalan cara modern. Nah jadi ya itu, ketetapan hukum itu kembali kepada yang ahli yang berkewajiban di dalam menetapkan ini. Karena itu kalau pelajaran ya wallahu alam, kalau ayamnya itu dilepas atau dimasukkan ke dalam alat dengan membaca bismillah, dan setelah itu ayam itu akhirnya kepegang oleh mesin, kemudian disembelihnya sesuai dengan tadi itu mengalirkan darah, memutuskan 4 hal, maka insya Allah yang lebih kuat itu adalah halal. Buktinya apa? Buktinya di zaman sekarang ini di seluruh dunia itu ulama menghalalkan hewan yang diimpor dari penyembelihan-penyembelihan yang seperti itu. Sehingga yang ada di dalam pembahasan itu adalah mereka akan melakukan penelitian. Misalnya Majelis Ulama Indonesia mengatakan bahwa ayam impor, sapi impor gitu ya, itu dilabeli halal itu kalau
jumlahnya sangat besar secara umum di zaman sekarang itu penyembelihannya adalah dengan cara modern. Nah, maka yang penting penyembelihan tadi memutuskan empat hal ya, dan tidak menolak membaca bismillah. Kalau memang ayam itu dimasukkan ya sambil memasukkan ayam membaca bismillah. Kalau dimasukkannya satu truk langsung ya wallah alam bismillah terus dimasukkan, terus nanti akhirnya kakinya itu kepegang oleh mesin sendiri-sendiri, terus digantung, terus diarahkan lehernya nanti ke tempat penyembelihan. Apabila tempat penyembelihannya itu mengalirkan darah memutuskan empat hal, maka insya Allah hukumnya adalah halal. Nah, dalam kitab kita ini penjagalan ayam dengan cara modern dijelaskan itu keputusan akhir hukumnya adalah haram, tapi haramnya itu karena penyembelihannya tidak benar dari pembahasannya. Coba kita baca ya. Seperti di Kanada, di sebuah tempat penjagalan ayam yang telah disahkan oleh komunitas muslim setempat, berarti kan dinyatakan halal gitu ya. Semua proses berlangsung secara otomatis. Proses penjagalan ini berlangsung sebagai berikut. Ayam digantung kakinya. Dengan demikian kepalanya mengarah ke tanah. Lalu gantungan tersebut bergerak menuju tempat berikutnya. Di tempat ini ayam disiram dengan air dingin. Terkadang air tersebut dialiri muatan listrik. Proses ini bertujuan untuk membersihkan ayam dari kotoran dan membius ayam dengan muatan listrik. Lalu ayam digerakkan ke tempat selanjutnya di mana tersedia besi tipis tajam bergerak bundar sehingga puluhan ayam yang digantung berputar mengitari pisau otomatis tersebut dapat disembelih dalam sesaat. Kemudian setelah disembelih, ayam digerakkan ke tempat berikutnya, yakni bak besar berisi air hangat yang suhu panasnya kurang dari 100 derajat. Lalu ayam direndam agar mudah untuk mencabut bulunya. Lalu proses dilanjutkan untuk siap dipasarkan. Adapun cara seperti ini, maka penting untuk diperhatikan, gitu ya. Yang jadi masalah adalah disiram air dingin. Disiram air dingin ini dinginnya kayak apa? Gitu. Apabila membuat ayam itu akhirnya seperti orang pucat kalau digores pakai pisau akhirnya tidak mengalirkan darah. Nah, orang di tempat yang kedinginan terus akhirnya sampai badannya jadi putih, terus seandainya goreskan pisau nggak mengeluarkan darah, berarti nanti kalau disembelih nggak ngalirkan darah. Satu. Yang kedua dibius, dialiri listrik. Dialiri listrik itu akhirnya jantung menjadi berhenti berdetak kalau alirannya cukup tinggi gitu ya, dan akhirnya hewan itu mati. Manusia juga mati kalau kesetrum listrik. Terus dibius. Kalau dibius itu setelah dibius dipotong, tidak banyak mengeluarkan darah. Ini caranya sudah kayak begitu gitu ya. Setelah itu digerakkan menuju ke pisau, tidak dibahas pisau itu nyembelihnya benar apa enggak. Tidak dibahas, tapi yang dibahas di atasnya tadi itu, ya. Tinjauan syar'i tentang penyembelihan ayam menggunakan alat modern. Dari penjelasan tentang cara penyembelihan ayam dengan alat modern di atas dapat disimpulkan bahwa penyiraman air yang bermuatan listrik untuk membius ayam memang secara umum tidak menyebabkan kematian terhadap ayam.
Akan tetapi bila ayam dalam kondisi sakit, mungkin saja penyiraman air itu menyebabkan kematian ayam sebelum disembelih. Bila ini terjadi, jelas bahwa hukum ayam tersebut adalah bangkai. Berarti haramnya bukan karena penyembelihan modern, haramnya adalah karena jadi bangkai sebelum disembelih. Kan di sini kan menyebabkan kematian ayam, bisa, meskipun bahasanya bisa jadi menyebabkan kematian ayam sebelum disembelih. Itu satu. Penyembelihan dengan menggunakan pisau otomatis memungkinkan terjadinya ayam tidak terpotong urat saluran pernafasan dan saluran makanannya, tenggorokan dan kerongkongan. Dikarenakan ayam tersebut bergerak menjauh dari pisau otomatis. Lalu kemudian ayam dicelupkan ke dalam air hangat dan mati di dalam tempat ini. Hal tersebut menunjukkan ayam mati karena tenggelam dan bukan karena sembelihan. Dan ayam yang mati tenggelam adalah bangkai. Berarti haramnya bukan karena penyembelihan modern, tapi haramnya karena bisa jadi tidak tersembelih terus dicelupkan terus mati karena dicelup. Nah gitu ya. Jadi bahasanya seperti itu. Saat penyembelihan tidak diucapkan bismillah karena yang menggerakkan alat pemotong adalah listrik dan bukan manusia. Bagaimana seandainya saat menyalakan kontak mesin pemotong diucapkan bismillah? Dianalogkan dengan menyebut bismillah saat melepas anjing pemburu menuju hewan buruan, di mana hewan tersebut menjadi halal sekalipun mati tanpa disembelih, berdasarkan dengan firman Allah Ta'ala. Uhilla lakumut thayyibatu wa ma 'allamtum minal jawarihi mukallibina tu'allimunahunna mimma 'allamakumullah fakulu mimma amsakna 'alaikum wa dhkuru smallahi 'alaihi. Intinya ini adalah kalau orang itu berburu dengan hewannya tatkala dilepas harus membaca bismillah. Nah, bagaimana dengan kayak gitu? Nah, di sini dikatakan apakah dengan cara ini pemotong itu menjadi halal? Kasus pemotong dengan mesin tidak bisa dianalogkan dengan hewan buruan karena terdapat perbedaan yang sangat mendasar di antara keduanya. Intinya bahwa kalau nggak pakai bismillah berarti haram, gitu. Nah, adapun kesimpulan dari pembahasan bahwa dinyatakan kesimpulan di sini penyembelihan ayam dengan cara penjagalan modern dikatakan haram karena di atas tadi itu. Nah, jadi yang betul bahwa di sini dikatakan haram itu karena mati belum disembelih. Ya, dari cara itu bisa jadi akhirnya mati belum disembelih, bahasanya begitu. Dan yang betul adalah mau cara tradisional, mau cara modern, yang penting terpenuhi syarat sah menyembelih, maka hukumnya adalah sah. Lah apa syarat penyembelihan itu? Yang namanya penyembelihan adalah pemotongan di tempat pemotongan, yaitu leher, dan itu dengan makna penyembelihan itu tetap apa itu, yaitu mengalirkan darah. Dan hikmahnya darah yang mengalir itu haram itu supaya terpisah dengan yang mau dimakan. Itu hikmahnya. Nah, itu makna penyembelihan. Nah, cara modern maupun cara tradisional, yang penting makna dari penyembelihan itu terdapat, maka hukumnya adalah halal. Nah, baik cara modern maupun cara tradisional apabila tidak terpenuhi syarat sah, maka hukumnya adalah haram. Adapun kesimpulan bagi umat, maka cara modern yang kayak gitu itu ada di negara-negara maju, dan masing-masing negara apabila mayoritas Islam punya orang-orang ahli di dalam menetapkan halal dan haram. Nah, kalau mereka tidak ahli lalu jadi tim mengatakan halal haram, maka dia yang akan bertanggung jawab. Kalau dia ahli maka keputusannya itu diikuti. Nah, jadi itu yang dibahas di sini. Kemudian penyembelihan, penjagalan kambing dan sapi dengan cara modern. Kalau tadi itu ayam, kalau sekarang ini sapi dan kambing.
pembahasan dasarnya di dalam agama sama. Penyembelihan adalah iraqatud dam. Adzabhu iraqatud dam. Yang kedua, penyembelihan itu adalah pemotongan di tempat hewan itu disembelih, yaitu di leher, dan yang sempurna adalah terputus 4 hal, yaitu khulqum, mirri, dan wajadan, tenggorokan, kerongkongan, dan 2 urat nadi. Bagaimana kalau tidak terpotong? Kalau penyembelihannya itu normal, tenggorokan dan kerongkongan secara umum itu yang lebih mudah terpotong. Nah, tinggal 2 urat nadi. Apabila mengalirkan darah, menyemburkan darah, berarti urat nadi itu terpotong, baik terpotong sempurna maupun tidak sempurna. Tapi meskipun tidak sempurna, kalau darah itu mengalir terus, dokter hewan mengatakan kalau urat nadi itu kepotong, meskipun seandainya urat nadi itu sebesar jari terus kepotong separuh, seandainya keran itu kebuntu separuh, tapi yang separuh dari pipa itu robek, maka nyembur juga meskipun miring, dan itu akan habis juga. Maka yang penting urat nadi itu sudah menyemburkan darah, maka sah gitu. Nah, tapi dengan penyembelihan normal, apa maksudnya? Menyembelih yang normal itu adalah pisau itu di depan, terus didorongkan pisau itu baik manual maupun dengan cara modern gitu. Dan apabila kayak begitu, maka otomatis yang lebih mudah kepotong itu adalah tenggorokan dan kerongkongan. Nah, karena itu yang paling gampang, sehingga patokan itu justru yang sulit kepotong. Apa itu? Yaitu urat nadi yang di kiri sama di kanan. Nah, kalau sudah diketahui waktu penyembelihan itu menyemburkan darah, maka itu tidak boleh ditutup, tidak boleh ditahan sampai habis sendiri. Nah, kalau akhirnya semburannya sudah habis, darahnya sudah berhenti, nah baru proses berikutnya, mau dicelup air, mau diapa, nggak apa-apa. Adapun baru disembelih, darah masih mengucur, langsung jatuh atau dimasukkan ke dalam air, ada hadis tidak boleh dimakan. Disembelih terus langsung jatuh ke air, nah, tidak bisa diangkat sampai akhirnya mati di dalam air. Maka Rasulullah SAW bersabda, fala ta'kulu, jangan kamu makan sembelihan itu, fa innaka la tadri, karena kamu tidak tahu apakah mati karena disembelih atau mati karena tenggelam. Nah, jadi itu. Jadi intinya bahwa gitu. Adapun proses di sini, maksudnya penulisan di sini itu juga tadi itu ada jarum suntik untuk bius, ada setrum listrik. Nah, itu semua adalah menjadi sebab keharaman. Lalu di sini juga diangkat bahwa ada divisi fatwa gitu. Majma' al-Fiqh al-Islami gitu. Di Kuwait kalau nggak salah pusatnya Hoki ini gitu. Nah, itu akhirnya menetapkan bahwa penyembelihan kambing dan sapi, ya, maka biusnya maksimal ukurannya sekian. Aliran listriknya, kalau di alir listrik maka tegangan paling tinggi sekian. Kalau sampai gitu maka tetap halal. Kalau lebih daripada itu maka itu haram. Nah, apabila bius itu dengan penelitian itu, kalau hanya serendah itu tidak sampai menjadikan darah itu terhambat, hanya saja mengurangi sakitnya nanti pas disembelih. Apabila aliran listrik itu tidak sampai menjadikan jantungnya berhenti sehingga darahnya juga tidak mengalir kalau berhenti. Nah, kalau tidak kayak gitu ya mudah-mudahan pembahasannya masih benar, tetapi yang betul ya tidak boleh aliri listrik, tidak boleh dibius. Kenapa? Karena diketahui bahwa apabila orang itu dibius, hewan itu dibius, akan menahan aliran darah. Begitu juga apabila dialiri listrik.
Nah, kemudian ini divisi fatwa yang akhirnya Jagal itu menyebarkan daging-dagingnya ke seluruh dunia. Yang bertanggung jawab adalah majelis fatwa itu, yang penting sudah ada tulisannya halal, maka hukumnya adalah halal, dan yang ikut serta di dalam meneliti apabila tidak ahli maka dia akan bertanggung jawab di hadapan Allah karena berbicara tentang Allah tanpa keahlian, tanpa ilmu. Nah, dan apabila dia itu orang yang ahli, maka kalau di hadapan Allah dinyatakan betul-betul dia adalah ahlinya, maka ijtihadnya kalau benar mendapatkan 2 pahala, kalau satu akan dapat 1, kalau salah akan dapat 1 pahala gitu. Dan umat itu mengikuti mereka yang ahli. Nah, itu pembahasan tentang penyembelihan kambing dan sapi secara modern. Meskipun di sini juga pembahasannya mirip seperti ayam tadi itu. Disuntik bius atau ditembak bius, terus dialiri listrik, setelah itu akhirnya roboh dan mudah siap untuk disembelih, lalu disembelih. Menyembelih manual atau menyembelih itu tidak dibahas di sini. Jadi setelah roboh kemudian siap untuk disembelih, lalu disembelih. Terus dibahas, nah, aliran listrik itu bisa mematikan atau bius itu mematikan. Nah, kemudian dibahas lagi bahwa ada penelitian dari majelis fatwa OKI gitu, dan akhirnya memberikan keputusan bahwa aliran listrik tidak boleh lebih dari sekian dan bius tidak boleh lebih dari ada ukurannya. Kalau lebih dari itu haram, kalau kurang dari itu halal. Itu adalah yang mereka bahas. Adapun pembahasan secara syar'i tadi itu ya, jadi yang penting atau yang harusnya adalah normal. Adapun cara itu modern apa enggak, maka. Dan kalau penyembelihan sapi atau hewan atau kambing dengan cara yang modern dengan normal, itu pikiran saya itu pada dasarnya gampang. Kenapa? Karena di zaman sekarang setengah manual saja itu ada cara. Sapi itu kalau sudah masuk kemudian terhimpit sehingga dia tidak bisa lari ke sana kemari, terus kepalanya keluar. Nah, setelah kepalanya keluar, seandainya dibuatlah mesin itu gitu, sapi masuk, akhirnya nanti sapi itu posisi badannya kejepit, nggak bisa kemana-mana, terus kepalanya keluar. Ketika kepalanya keluar, nah terus ada pisau sembelian yang itu kan pikiran saya kan gampang aja gitu. Nah, jadi harusnya kayak gitu aja, nggak pakai dibius, nggak pakai dialiri listrik. Nah itu. Dan bahkan yang manual itu langkah saja, itu ada yang buat cara kayak gitu. Ada yang buat cara kayak gitu. Jadi sapi itu kalau sudah masuk, itu akhirnya terus dijalankan ke depan, akhirnya kejepit kanan sama kirinya. Setelah itu dipasanglah kayak dari kayu dari bawah, dan seandainya itu diganti besi juga bagus gitu ya. Nah, akhirnya lehernya ketahan sehingga akhirnya dia kepalanya ke depan gitu sampai pangkal leher. Setelah itu besi yang jepit tadi itu dirobohkan, roboh sak sapi-sapinya, kepalanya menonjol di luar, terus disembelih. Nah, gitu aja ada, padahal itu bukan pabrik, bukan itu. Seandainya itu penyembelihan secara modern seperti pabrik pasti akan lebih canggih. Enggak perlu di bius dan enggak perlu dialiri listrik. Nah, anggota tubuh hewan yang dipotong saat hewan itu masih hidup. Itu berikutnya ya. Anggota hewan yang dipotong saat hewan itu masih hidup. Misalnya begini. Oh, ini ada hewan, kemudian ada bagian yang bisa dipotong ini. Terus yang nggak dipotong dibiarkan hidup.
Nah, yang kepotong itu jadi bangkai, maka haram dimakan. Dan kalau haram dimakan, maka haram dijual belikan. Adapun seperti ini ada hadis bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Makuti amin hayyin fahuwa mayyit." Yang bagian yang dipotong dari hewan yang hidup, yang kepotong itu jadinya bangkai. Nah, mana ada kambing dipotong pahanya satu, ya. Sapi dipotong pahanya satu, mana ada? Nah itu. Nah, misal kalau sapi itu buntutnya 2, terus dipotong 1. Nah, sekarang banyak masakan sop buntut itu ya, dan ada. Nah, maka itu haram. Lah mana mungkin ada sapi buntutnya 2. Mungkin saja. Saya pernah melihat langsung dan itu jadi tontonan banyak orang. Ada sapi kakinya 5. Dan yang satu itu nggak fungsi, gantung. Jadi di bagian kaki depan itu ada kaki satu lagi. Nah itu kalau seandainya dipotong, dioperasi gitu ya, supaya jadi sapi yang normal gitu ya, nggak jadi tontonan dan bisa dijual normal misalnya seperti itu. Nah, satu kaki itu lumayan dagingnya, iya. Nah, apakah haram atau halal? Jawabannya yang dipotong bagian dari hewan yang hidup, yang kepotong itu sudah pasti mati gitu ya. Nah, itu adalah bangkai. Kenapa? Karena itu bukan sembelihan. Jadi intinya hewan darat yang berdarah mengalir kalau mati tanpa disembelih itu adalah bangkai yang haram. Adapun bangkai yang halal adalah bangkai hewan yang hidup di air atau bangkai hewan darat yang tidak berdarah mengalir. Bangkai hewan darat yang tidak berdarah mengalir. Yang umum hewan itu kecil seperti belalang. Bagaimana seandainya ada hewan yang besar tidak berdarah mengalir, hewan darat? Jawabannya halal. Kenapa? Karena ketetapan bahwa adzabhu iraqatud dam, menyembelih itu mengalirkan darah dan dia tidak berdarah mengalir gitu. Nah, maka itu hukumnya juga halal bangkainya. Setelah pembahasan tentang potongan hewan yang masih hidup, yang dipotong itu adalah bangkai, hukumnya adalah haram. Nah, lalu dikaitkan dengan bagaimana kalau potongan itu adalah organ manusia. Terus bukan masalah dimakan halal haramnya, tapi dijual belikan. Nah, akhirnya di sini dibahas hukum jual beli organ tubuh manusia. Nah, itu ya, ginjal misalnya. Orang punya ginjal 2 terus dijual 1. Gimana? Buat beli mobil gitu ya. Nah, atau misalnya mata. Wah, dia buta dua-duanya, mata saya terus dari dokter, wah ini yang nggak fungsi itu cuman bola matanya, gitu ya. Nah, terus ya udah bola mata saya 1 itu dijual untuk dibeli orang itu, nggak boleh, hukumnya nggak boleh. Adapun alasan tidak bolehnya adalah yang paling kuat adalah organ manusia itu bukan milik manusia. Organ manusia itu bukan milik manusia. Nah, itu, tapi milik Allah SWT. Ada pembahasan manusia, milik manusia itu adalah budak, tetapi kepemilikannya bukan organ tubuhnya. Kepemilikan yang dimiliki oleh tuan pada budak itu bukan organ tubuhnya. Nah, karena itu juga tetap tidak boleh.
Nah, kalau dijual semua itu pindah ke pemilikan, tetapi itu manfaat yang diambil oleh orang tuanya itu adalah kerja. Kecuali kalau perempuan ada manfaat lain, gitu ya. Nah, karena organ tubuh itu bukan milik manusia, maka tidak boleh dijual belikan. Bagaimana kalau dikasihkan? Kalau dikasihkan, disedekahkan. Nah, apabila difahami tidak memadharotkan dan membawa kemaslahatan, ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tetap tidak boleh. Enggak ada dalilnya, itu hanya ijtihad. Gitu. Dan wallahu alam, apabila tidak memadharotkan dan membawa kemaslahatan lebih, insya Allah dalam pemahaman kita, insya Allah tidak apa-apa. Misalnya begini, wah dia itu tokoh agama atau ahli ilmu dan dakwahnya kemana-mana, dakwahnya menyeberang kemana-mana. Terus biqadarillah ternyata kedua matanya jadi buta. Kalau ada temannya, ada kerabatnya, ada orang yang wis tidak apa-apa, wis mata saya diambil satu buat dia. Dia punya mata satu, masih bisa hidup, insya Allah tidak menjadi madharat. Dan orang yang ahli ilmu itu akhirnya punya mata satu lagi yang lebih bermanfaat untuk kehidupannya, untuk agama. Dan proses itu kalau difahami itu oleh dokter, insya Allah dua-duanya nanti selamat. Dan akhirnya masing-masing punya mata satu yang fungsi, maka insya Allah boleh. Kenapa? Bukan karena hukum asal boleh, tapi untuk kemaslahatan yang lebih besar. Apa kemaslahatan yang lebih besar? Kemaslahatan besar adalah dakwah Islam atau tersebarnya ilmu. Nah, kalau dia masih hidup terus tidak bisa dakwah, umat ini butuh ilmunya, nah bilang gitu. Nah, adalah untuk kemaslahatan. Adapun untuk kemaslahatan dunia, enggak. Kemaslahatan dunia, maka jawabannya enggak. Nah itu. Nah, itu kesimpulan daripada hukum jual beli organ tubuh manusia, yang di sini dibahasnya adalah kesimpulannya bahwa kalau dijual itu haram, kalau disedekahkan difahami selamat, maksudnya tidak memadharatkan kedua belah pihak, maka insya Allah hukumnya adalah boleh meskipun terjadi perbedaan pendapat. Berikutnya, kalau sudah difahami bahwa bangkai itu najis, hurrimat alaikumul maitah, maka itu yang tidak termasuk bangkai najis. Apa maksudnya? Bangkai itu hewan darat yang berdarah mengalir mati tanpa disembelih, itu adalah najis. Tapi ada bagian yang tidak najis dari bangkai itu. Apa itu? Bulunya. Bulunya tidak najis. Lola, kalau kena kotorannya atau kalau kena najis, nah itu seperti benda suci kena benda najis, seperti baju suci kena benda najis. Tapi hukum bulu sendiri tidak najis apabila hewannya itu waktu hidup tidak najis. Adapun hewan yang waktu hidup najis, maka tetap najis. Misalnya apa? Misalnya babi. Menurut kebanyakan ulama yang mengatakan bahwa bendanya najis. Anjing, menurut kebanyakan ulama yang mengatakan bendanya adalah najis. Adapun hadis, enggak. Hadis itu hanya mengatakan liurnya. Dan babi dikatakan dalam Quran dan hadis itu haram, enggak dikatakan najis. Tapi kebanyakan ulama berpendapat babi itu najis. Dan anjing itu juga najis, meskipun bukan liurnya. Ya.
Nah kalau kayak gitu ya bulunya juga najis. Bulunya juga najis. Kenapa? Karena ini zati. Adapun bulu kambing itu najisnya bukan najis asli bendanya najis, tapi kalau jadi bangkai jadi najis. Jadi ayam itu suci ketika masih hidup. Kalau jadi bangkai hukumnya najis. Itu ada dalilnya. Ada dalilnya. Sembelihan ayam hidup terus disembelih tetap suci, tapi kalau mati tanpa disembelih jadi bangkai, bangkai itu najis. Nah itu. Nah bulu itu tidak najis, tulang dan giginya juga tidak najis. Jadi misalnya, ini ada hewan besar tapi mati, terus ini giginya bisa bermanfaat, maka boleh diambil karena bendanya tidak najis dan bermanfaat, boleh dijual belikan. Tapi itu bukan yang untuk dimakan. Bulu gigi bukan yang untuk dimakan gitu. Nah, tapi itu tidak najis. Apabila bisa dimanfaatkan maka boleh diambil dan boleh dijual belikan. Kenapa? Karena bukan benda najis dan bermanfaat, maka boleh dijual belikan. Nah, lalu kulit kan mengandung dagingnya, mengandung daging. Maksudnya ya bukan daging tapi ya kayak kalau yang dimakan sekarang itu kayak cecek gitu. Nah itu adalah kulit gitu. Kulit bangkai kan tadi kan najis ya. Maksudnya bangkai di sini adalah hewan darat yang berdarah mengalir, mati tanpa disembelih, bukan babi, bukan anjing. Nah, sapi kulitnya najis apa enggak? Kalau jadi bangkai najis. Yang enggak najis itu bulunya, giginya, sama tulangnya, sama kukunya. Itu yang enggak najis. Loh, waktu ngambil giginya katut gusinya. Gusi kan bagian dari daging. Ya gusinya najis. Gusinya najis, dibersihkan. Nanti ini sudah tidak mengandung kayak gitu ya. Nah, maka giginya itu suci, tulang suci, kuku juga suci. Nah, sekarang kulitnya. Kulit itu termasuk yang najis, tapi ada hadis khusus ayyuma iha bintu bigha faqad tahura. Kulit bangkai apabila telah disamak maka jadi suci. Hadis itu sendiri menunjukkan makna bahwa asalnya adalah najis. Bangkai itu najis, termasuk kulitnya sendiri adalah najis. Nah, tapi kalau kulitnya sudah disamak itu jadi suci. Adapun di dalam kitab ini Dr. Irwandi mengatakan disamak itu adalah dihilangkan daging-daging yang nempel pada kulitnya, lemak-lemak yang nempel pada kulitnya, gitu. Tapi yang saya pahami selama ini disamak bukan gitu. Yang dimaksud disamak itu adalah dihilangkan basahnya dan baunya. Dihilangkan basahnya dan baunya. Karena itu kalau masih basah atau bau, maka belum sempurna penyamakannya. Disamak adalah kalau ada dagingnya, bagaimana? Misalnya diambil kulitnya dengan cepat, terus nempel di kulit itu daging. Suci apa najis? Kan kadang-kadang ada orang nguliti daging sapi tapi dagingnya masih banyak yang nempel ya. Pernah lihat gitu? Nah, seandainya ini bangkai, mau diambil kulitnya tapi dagingnya masih nempel gitu, itu suci apa enggak? Semuanya najis sebelum disamak. Nah gitu ya. Nah maka supaya kulit bangkai, kulit sapi ini
tidak najis harus disama. Disama itu apa? Disama itu yang wallah alam yang lebih tepat insya Allah yang selama ini kita pahami yaitu dikeringkan sampai enggak bau. Jadi dihilangkan basahnya dan baunya. Bau sapi, oh masih bau, harus belum sempurna, belum selesai. Oh basah, nah basahnya itu biasanya minyak gitu ya, berarti belum selesai. Nah jadi itu. Lah adapun apabila ada daging yang nempel dan nyata, kalau sangat tipis itu kan dalam Islam itu yang sedikit, yang sulit dipisah itu ma'fu, itu dimaafkan. Kalau ternyata loh ini ada merah atau gini daging, kalau nyata gitu ya harus diambil. Kenapa? Karena hadis itu hanya kulitnya. Sapinya dijadikan dendeng terus itu tetap nggak boleh. Kering nggak bau tetap nggak boleh. Kenapa? Hadis itu hanya kulitnya, kulit bangkai kalau sudah disamak jadi suci. Nah, jadi ya kulitnya. Kalau di sini itu disamak adalah dihilangkan daging-daging yang nempel dan lemaknya. Berarti kalau gitu masih basah. Nah, disamak itu harus dikeringkan. Dan baunya hilang. Bau apa di sini? Kalau belum busuk bau hewan. Bau sapi, kambing, bau kambing. Tapi kalau sudah dikeringkan, jadi lembaran kering, bisa untuk sepatu, bisa untuk jaket, bisa untuk gitu. Nah itu maksudnya. Nah itu, ada beduk di masjid. Kita bukan membahas hukum beduknya ya. Bau sapi apa enggak? Enggak ada baunya. Enggak ada baunya. Itu kenapa? Karena kulitnya sudah sempurna disama. Nah itu. Nah kembali bahwa yang tidak termasuk bangkai najis. Ya, kalau bangkainya secara utuh, bangkai yang tidak najis adalah bangkai hewan yang hidup di air dan bangkai darat yang tidak berdarah mengalir. Itu kalau bangkai yang tidak najis. Gitu. Berikutnya bangkai darat yang berdarah mengalir, bangkai hewan itu ada bagiannya yang tidak najis yaitu bulunya, kukunya, giginya dan tulangnya. Dan itu bukan yang untuk dimakan. Berarti ini tidak najis, barangkali bisa dimanfaatkan. Barangkali ada, maka boleh mengambil bangkai itu tidak dibuang, diambil bulunya, diambil kukunya, diambil. Nah misalnya gini, angsa, terus wah bulu angsa buat kok itu mahal gitu ya. Terus ini ada bencana terus angsa banyak yang mati. Tidak apa-apa diambil bulunya. Kenapa? Karena bulunya tidak termasuk najis. Boleh dimakan. Ini bukan yang untuk dimakan. Bulu, kuku, gigi bukan yang untuk dimakan. Nah, diambil buat apa kalau gitu? Dimanfaatkan. Kalau sesuatu itu tidak najis, bermanfaat, boleh dijual belikan. Dan itu kaitannya dengan fikih muamalah. Nah, kemudian yang terakhir yang tadi sudah kita bahas dari masalah ini adalah kulit bangkai hewan darat itu menjadi suci apabila sudah disama, dan disama insya Allah yang betul makna disama adalah dikeringkan sampai kering dan hilang baunya. Berikutnya, dikit lagi ya. Adapun yang sempat diangkat di sini, gitu, hadis yang diangkat di sini yang berkaitan dengan hewan air, huwa tahuru ma'uhu wal hillu maitatuhu, lautan itu suci airnya dan halal bangkainya. Jelas lafadznya bangkai laut maksudnya bangkai hewan yang hidup di air. Jadi air laut itu suci, bangkai laut atau bangkai hewan yang hidup di air itu halal. Yang halal sudah pasti suci. Yang halal dimakan sudah pasti suci. Kemudian hewan bukan hewan air. Idza waqa'a dzubabu fi syarabi ahadikum falyaghmizhu thumma liyanzihu fa inna fi ihda janahaihi da wal ukhra shifa. Apabila lalat jatuh di salah satu minum kalian,
Gitu. Jatuh di minum salah satu kalian, maka benamkan lalu buang. Benamkan lalat itu lalu buanglah lalat itu. Ngapain kau pakai dibenamkan? Fa inna fi ihda janahaihi, karena lalat itu sayap yang satunya bawa penyakit, wa fil akhari syifa, dan sayap yang lainnya itu bawa penyembuh, maksudnya penawar. Jadi akhirnya tidak bahaya kalau dicelupkan. Kenapa? Karena yang satu kan mengandung penyakit, yang satu membawa penawarnya. Berarti gelas isi air, isi minuman, susu apapun, kejatuhan lalat itu tidak jadi najis. Kenapa? Karena meskipun ini hidup atau mati tidak dibahas, jatuh berarti gitu. Nah, kalau mati kan bangkai, nggak najis. Kenapa? Karena tidak berdarah mengalir. Nah, jadi itu. Nah, kemudian hadis yang diangkat berikutnya adalah tentang kulit hewan. Ya. Kemudian di bagian akhir itu tikus. Idza waqa'atil fa'ratu fi samni fa idza kana jamidan fa'alquha wa ma haulaha wa in kana ma'yan fala taqrabu. Gitu. Dan di dalam riwayat yang lain, idza waqa'atil fa'ratu fi samni fa in kana jamidan fa'alquha wa ma haulaha wa in kana dha'iban fa'ariqu. Apabila ada tikus jatuh di samin, salah satu samin kalian. Samin itu apa? Semisal dengan mentega gitu ya. Yang orang Arab itu banyak makan kurma pakai itu, makan daging di toilet itu gitu. Nah, apabila ada tikus jatuh di atas samin salah satu dari kalian, apabila samin itu padat, buanglah tikus itu dan sekitarnya. Apabila samin itu cair, maka buang semuanya. Ulama berbeda pendapat, ulama berpemahaman dari hadis ini gitu. Sebentar. Tikus ini hidup atau mati? Tikus yang dimaksud di dalam hadis ini adalah tikus mati. Kenapa? Karena kalau tikus ini hidup, dia lari sendiri. Nggak pakai disuruh buang, dia lari sendiri. Nah, apabila tikus itu hidup, saminnya tidak jadi najis. Nah, itu. Karena itu tikus di baju, tikus di apa, bajunya masih boleh dipakai sholat. Nah, berarti tikus itu kalau masih hidup tidak najis. Gitu. Nah, apabila tikus itu mati, hadis ini tikusnya mati. Nah, itu kan bangkai. Bangkai laut atau bangkai darat? Bangkai darat. Tikus berdarah mengalir apa enggak? Berdarah mengalir. Jadi kalau Bapak pegang tikus terus disembelih, itu mengalir darahnya, dipotong lehernya itu. Dan saya pernah menjadi tikus besar itu ya, itu akhirnya lepas, kena lepas, akhirnya giginya kayak gergaji bagian depannya penjat tikus itu saya asah kayak pakai kikir sampai betul-betul sangat tajam, kayak pisau tapi pisau gergaji gitu, pasang gitu ya. Nah, habis itu kena tikus besar, lompat-lompat, dia akhirnya masuk. Kalau yang lainnya tadi kan nggak sampai masuk, terus akhirnya kena batu atau kecantol apa gitu, terus akhirnya dari itu dia berot itu akhirnya lepas. Padahal bergigi loh. Tapi begitu sudah tajamkan ini, akhirnya masuk, akhirnya tambah dalam,
banjir darah itu banyak itu. Nah, mantap, tidak ada keraguan sedikit pun bahwa tikus itu berdarah mengalir. Hewan darat berdarah mengalir, kalau mati jadi bangkai hewan darat yang berdarah mengalir itu adalah najis. Nah, apabila benda najis ini jatuh di samin, maka buanglah. Kalau samin itu padat, buanglah tikusnya dan sekitarnya. Loh, emang samin seberapa? Samin kan satu kotak 10 cm, 5 cm. Loh, samin ada yang satu bak besar. Ya, satu bak besar itu. Lah kalau satu bak besar gini terus jatuh, kalau padat, buanglah tikusnya dan sekitarnya. Yang lain jangan dibuang, mubadzir, dosa. Yang najis, yang haram untuk dibuang. Buanglah tikusnya dan sekitarnya. Tapi kalau cair, benda najis masuk ke dalam cairan, jadi najis semuanya, maka buanglah semua. Nah, itu yang berkaitan dengan tikus di sini. Terakhir, al-jalala. Apa jalala itu? Jalala itu hewan yang banyak makan tinja atau banyak makan benda najis. Itu disebut dengan jalala. Ya. Nah, apabila hewan itu aslinya hewan yang halal dimakan oleh manusia, kambing, sapi, unta, ayam, ikan, dan seterusnya, ya. Apabila banyak makan banyak makan tinja atau benda najis, namanya jalala. Jalala itu dagingnya tidak boleh dimakan. Kalau ada air susunya tidak boleh diminum. Kalau hewan itu bisa ditunggangi seperti unta atau keledai, tidak boleh ditunggangi. Berarti hukumnya haram untuk dimakan di dalam bab makan dagingnya. Nah, jawabannya betul memang seperti itu, akan tetapi jalala itu perubahan sifat pada hewan yang bisa kembali normal. Nah, jadi dia ini makan jalala, makan najis sehingga namanya jalala. Iya, tapi kalau sudah dialihkan, diganti makanannya makanan yang halal, maka hukumnya kembali menjadi asli hewan itu. Hewan itu kalau aslinya halal, maka hukumnya juga jadi halal. Nah, jadi gitu. Lah, bagaimana caranya? Sejak zaman sahabat, berdasarkan dengan hadis Rasulullah, jalala tidak boleh dimakan, tidak boleh diminum susunya, dan tidak boleh ditunggangi. Loh, apa ada jalal di zaman Nabi? Oh iya, di zaman Nabi diketahui ada unta yang kebiasaannya makan di tempat pembuangan tinja. Dan tinja itu kalau kering, kambing juga suka. Saya tahu. Jadi saya di Tegalan itu, makan apa kambing kok kayak kelecuk gitu. Nah, akhirnya diperhatikan, ternyata makan tinja kering. Nah, tapi kalau cuma sekali-sekali seperti kambing yang saya lihat, maka itu tidak ada jalala. Kenapa? Kan memang kita di Tegalan dilepas gitu, terus dijaga. Nah, terus yang dimaksud dengan jalala adalah kebanyakan makannya, atau dikatakan oleh umumnya orang, oh itu banyak makan. Nah, itu banyak makan tinja manusia atau banyak makan kotoran. Nah, akhirnya menjadi jalala. Kalau kepingin dikonsumsi atau diminum susunya atau ditunggangi, maka secara umum sejak zaman sahabat itu harus dibersihkan dari najis, dijauhkan dari najis selama 3 hari, dan selama 3 hari itu diberi konsumsi atau diberi makanan yang halal. Begitu. Nah, jelas kalau begitu 3 hari lafadznya. Kenapa? Karena sejak zaman sahabat itu ada ungkapan 3 hari dikasih makan
rumput atau makan biasa, kemudian akhirnya jadi boleh. Nah, tapi kalau ikan, saya punya pemahaman ada orang yang punya ikan di kolam, terus di atasnya itu dibuangin jamban, di atasnya dibuatin jamban untuk buang kotoran manusia. Jatuh di situ sampai airnya pun berubah, bau airnya pun tidak normal, gitu ya. Nah, kalau kayak gitu, maka cara untuk supaya ikan yang makan di situ itu baik ikan putih maupun ikan merah maupun ikan lele, gitu ya, maka itu tidak hanya dihentikan makanannya 3 hari. Gitu. Kalau hanya jambannya tadi ditutup, ya maka ditutup satu. Yang kedua harus banyak dimasukin di daunan supaya jadi makan daun, dan juga tidak cukup 3 hari menurut keyakinan saya. Kenapa? Karena airnya di situ sendiri airnya air najis, yang baunya, yang warnanya itu betul-betul berubah karena banyak dibuangin tinja. Nah, tapi kalau dia ikan-ikannya itu diangkat, dimasukkan ke kolam bersih, dikasih makanan yang halal selama 3 hari, insya Allah hukumnya kembali ke 3 hari tadi itu. Dan saya tahu di Pacet itu ada kolam untuk pancing dan dikelilingi dengan warung yang orang ya mancing, ya makan di situ, dan tempat wisata gitu ya. Itu ikannya itu dilepasin dari mobil, ada bawa ikan mentah, ikan hidup itu terus dimasukkan ke dalam bak. Nah, itu seandainya ikan yang dimasukkan di situ jalalah, maka ditunggu sampai 3 hari insya Allah gitu. Kenapa? Karena air di situ sendiri air bersih, air mengalir dari gunung gitu. Nah, tapi mobil ini bawa ikan dari mana? Nah, pembahasannya seandainya yang dibawa itu dihidupkan di luar berupa jalala, dimasukkan di situ, ditunggu 3 hari, setelah 3 hari bisa dikonsumsi. Adapun tambak yang di salah satu desa terus hampir nggak ada tambak, terus ada tambak, terus jambannya buahnya sampai akhirnya itu airnya kekuning-kuningan gitu ya, ikannya banyak. Nah, kayak gitu nggak cukup 3 hari. Kenapa? Karena ikannya masih tetap berada di tempat yang najis. Nah, itu yang pembahasan terakhir yang berkaitan dengan jalala, dan barangkali ada yang ditanyakan singkat, tidak apa-apa gitu. Kalau tidak ada pertanyaan kita akhiri. Ada yang mau ditanyakan? Kalau kita makan daging dari sembelihan sapi kan, kapan hari kan ada sapi yang digelonggong, itu hukumnya gimana sih? Bagaimana kalau ada sapi yang digelonggong? Gitu ya. Digelonggong itu apa? Yaitu dikasih minum dengan paksa, akhirnya bengkak karena air yang dimasukkan itu akhirnya keserap ke dalam daging. Setelah itu disembelih secara normal, hukumnya halal apa haram? Hukumnya halal. Kenapa? Karena kalau hanya dimasukin air, masih hidup terus disembelih mengalirkan darah, maka meskipun haram perbuatan ini, tapi dari sisi hewan ini disembelih dengan benar, maka hukumnya tetap halal. Nah, adapun yang umum di sini itu adalah penipuan kepada pembeli supaya dagingnya itu lebih berat karena banyak mengandung air. Dan kata orang yang cerita, betul air dagingnya banyak mengandung air, digantung gitu aja, itu netes air terus yang campur darah, dan baunya itu tidak bau darah yang seperti biasa, dan kalau sudah netes tidak cepat kering seperti darah. Katanya begitu. Nah, adapun dari sisi halal haramnya daging, kalau disembelih normal dan waktu disembelih tetap mengalirkan, menyemburkan darah, maka insya Allah tetap hukumnya halal. Yaitu tentang daging gelonggong atau sapi yang digelonggong. Nah, dan yang pernah memberitakan itu selang air itu dimasukkan ke dalam
mulut sapi sampai akhirnya sapi itu roboh gitu ya. Nah, mungkin pikir saya juga meskipun roboh tidak langsung disembelih. Kenapa? Bisa jadi kalau langsung disembelih kurang menyerap ke dagingnya. Kenapa? Karena kan ke lambung ya. Tapi kok bisa keserap ke dalam dagingnya? Wallahu a'lam bagaimana prosesnya gitu. Nah, itu. Nah, intinya bahwa ada cerita seperti itu, saya tidak tahu sendiri, cuman ada cerita seperti itu, wallahu a'lam. Mungkin itu yang bisa kita pahami bersama. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.